Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik sekalian yang soleh-solehah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adik-adik sekalian yang soleh-solehah, pembelajaran pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembelajaran 1 bagian kedua, yaitu tentang keuntungan bersikap jujur. Nah, adik-adik sekalian yang soleh-solehah, seperti biasa kita sebelum berlanjut kepada pembelajaran, mari kita sama-sama membacakan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya tentu jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama ikuti ya doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridha bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Mudah-mudahan tentunya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, dari sekalian yang soleh-solehah, tentunya untuk mendapatkan video-video berikutnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk bisa sekali lagi mendapatkan video-video pembelajaran yang lainnya. Nah, dari sekalian yang soleh-solehah, nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama menyebutkan manfaat orang jujur dengan benar. Yang kedua, menyebutkan kerugian orang yang tidak jujur dengan benar. Nah, mudah-mudahan adik-adik sekalian yang soleh-solehah, setelahnya menyimak video pembelajaran kali ini, adik-adik sekalian diharapkan memiliki kemampuan sebagaimana yang disebutkan tadi. Jadi simak videonya dengan benar-benar ya. Adik-adik sekalian, keuntungan bersikap jujur. Nah, jujur sendiri itu kan diartikan bahwa mengatakan sesuatu dengan yang sebenarnya, apa adanya. Apabila ditanya apakah punya uang atau tidak, ya kalau punya, ya katakanlah, ya saya punya uang. Kalau tidak punya, ya katakan yang sebenarnya, ya saya pada kesempatan kali ini tidak punya uang. Nah, jadi mengatakan yang sebenarnya itulah jujur. Sekali lagi, mudah-mudahan adik sekalian termasuk orang yang senantiasa mengatakan sesuatu dengan jujur. Apa keuntungannya? Nah, di sini perhatikan baik-baik adik sekalian. Yang pertama, orang jujur disayang Allah. Nah, bagaimana tidak kita akan mendapatkan begitu banyak keutamaan apabila kita menjadi orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah? Allah itu Raja
pemilik langit dan bumi. Seluruhnya milik Allah. Apa yang adik-adik sekalian inginkan? Kalau seandainya adik-adik sekalian sudah menjadi orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allah akan mengabulkan apa yang menjadi doa permohonan orang yang disayangnya. Nah, ada sekalian yang berikutnya, yang kedua, disenangi orang tua dan guru. Nah, coba ada sekalian, orang tua kita yang membesarkan kita, merawat kita sedari kecil, bahkan mulai dari kandungan kita dijaga. Guru yang mendidik kita, mengajar kita, memberikan ilmu pengetahuan di sekolah. Apabila ada anak yang jujur, bersikap jujur, tentu akan senang. Coba adik-adik sekalian yang soleh-solehah, tanya kepada orang tua adik-adik sekalian, apakah ketika adik-adik sekalian berkata jujur kepada orang tua, apakah orang tua senang? Nah, tentunya akan dengan senang hati orang tua menjawabnya. Oleh karena itu, kalau seandainya ada sekalian yang soleh-solehah ingin disenangi oleh orang tua dan guru, maka bersikap jujurlah. Yang ketiga, punya banyak teman. Coba adik-adik sekalian yang soleh-solehah, apabila berteman, apakah ingin temannya itu teman yang suka jujur atau yang suka bohong? Coba tanya kepada diri adik-adik sekalian. Tentu jawabannya adalah ingin sekali memiliki teman yang jujur. Bagaimana tidak? Coba adik sekalian, janjian akan bermain di lapang misal. Yuk kita main di lapang. Tapi sudah janjian tersebut, adik-adik sekalian, temannya itu tidak datang-datang. Dan akhirnya bermain pun menjadi bubar. Nah, apakah senang adik-adik sekalian ketika berteman dengan orang yang seperti itu? Ya, tentunya tidak ya. Apabila akan belajar pun, belajar, yuk kita belajar bersama. Bukunya pinjam satu kali, dan kalau sudah beres bagian saya. Buku tersebut di teman adik-adik sekalian. Tapi ternyata sudah lama sekali buku tersebut tidak dikembalikan. Sampai-sampai tugas belajarnya pun akan dikumpulkan. Nah, tentu apakah adik-adik sekalian masih mau berteman dengan orang yang seperti itu? Nah, tentu tidak ya. Makanya jadilah diri yang memiliki sifat jujur. Maka diri akan memiliki banyak teman. Berikutnya dari sekalian yang soleh-solehah, keuntungan bersikap jujur. Yang keempat, akan membawa kebaikan. Insya Allah tentunya kejujuran tersebut merupakan sebagai bukti amal kebaikan kita, yang insya Allah tentunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya.
Adik sekalian yang soleh-solehah, tentu diantaranya apa? Kebaikan yang akan hadir kepada diri kita. Diantaranya adalah ketenangan. Orang yang jujur itu dirinya akan merasakan ketenangan. Berbeda dengan orang yang bohong. Dia akan merasakan keresahan karena kebohongannya takut terbongkar. Nah, maka kita tentu sebagai orang yang memiliki keimanan, mari kita sama-sama bersikap jujur. Nah, adik sekalian yang soleh-solehah, sikap yang tentunya harus dimiliki oleh kita semua. Nah, sikapku ya, bagaimana sikapku? Dimanapun dan kapanpun aku harus bersikap jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Sekali lagi, ini sikap yang harus dimiliki oleh kita bersama. Dimanapun dan kapanpun, aku harus bersikap jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Punya salah kepada orang tua, minta maaf. Punya salah kepada adik, kepada kakak, kepada teman, minta maaf. Dan berkatalah jujur. Insya Allah teman kita, adik kita, kakak kita, orang tua kita, dan siapapun itu akan bersikap baik kepada kita ya. Akan ada kebaikan-kebaikan yang akan lahir dari sikap kita yang seperti tadi. Jadi kalau seandainya tidak bersikap jujur, maka keuntungan yang disebutkan tadi tidak akan ada pada dirinya. Maka yang hadir adalah kerugian. Sangat rugi apabila tidak memiliki banyak teman. Dibenci oleh orang lain. Tidak disenangi oleh orang tua, oleh guru. Apalagi tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berbuat bohong itu adalah berdosa. Rugi sekali orang yang berbuat bohong. Nah, adik sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita sama-sama berdoa sesudah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tungsinihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah kepadaku saat aku membutuhkannya, dan janganlah Engkau jadikan aku lupa padanya, wahai Tuhan semesta alam. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Itu yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.